Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Sulana Manopo dengan NIM 230401010196, kelas IF 301, Prodi PJJ Informatika S1, dengan dosen pengampu Bapak Agung Riyadi, Eskom Mkom. Video kali ini bertujuan untuk UAS Dasar Keamanan Komputer. Untuk judul yang saya ambil yaitu adalah Analisis Komparatif Manajemen Risiko Teknik Informatika atau TI, Teknologi Informasi. Di era digital, teknologi informasi atau TI memiliki peran penting dalam operasional organisasi. TI juga meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta memungkinkan inovasi dan pengambilan keputusan strategis. Namun penggunaannya juga membawa berbagai risiko, seperti risiko keamanan informasi, operasional, proyek TI, dan kepatuhan terhadap regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pendekatan manajemen risiko seperti COVID-5, ISO 31000, dan NIST SP 800-30 dan 53, serta mengkaji dampaknya terhadap efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan bisnis. Pentingnya manajemen risiko TI yaitu yang pertama ada efisiensi dan produktivitas. TI menciptakan efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi, serta meningkatkan daya saing organisasi di pasar global yang semakin kompetitif. Yang kedua, berbagai risiko. Penggunaan TI membawa sejumlah risiko yang dapat berdampak signifikan terhadap organisasi, meliputi keamanan informasi, risiko operasional, risiko proyek TI, dan risiko kepatuhan. Penerapan manajemen risiko TI yang efektif sangat penting untuk meminimalkan potensi kerugian dan memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari investasi TI. Manajemen risiko TI yang baik memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi potensi ancaman, menilai dampaknya, serta menerapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Yang selanjutnya, pendekatan manajemen risiko TI. Yang pertama dari COVID-5, yaitu kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen TI yang menyediakan panduan bagi organisasi dalam mengelola risiko TI sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan. Yang kedua itu ada ISO 31000, yaitu standar internasional untuk manajemen risiko yang memberikan prinsip dan panduan umum yang dapat diterapkan untuk mengelola berbagai jenis risiko, termasuk risiko TI. Yang ketiga itu ada NIST SP 800-30 dan 53, yaitu publikasi yang memberikan panduan khusus terkait penilaian risiko dan pemilihan kontrol keamanan serta privasi dalam sistem informasi. Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka mengelola risiko TI. Manajemen risiko TI yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan memastikan bahwa TI digunakan secara efisien, meminimalkan gangguan operasional, serta melindungi data dan aset organisasi. Selanjutnya yaitu proses manajemen risiko. Yang pertama itu dimulai dari identifikasi risiko, menemukan sumber risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua yaitu analisis risiko, yaitu untuk menilai kemungkinan dan dampaknya terhadap organisasi. Yang ketiga yaitu adalah evaluasi risiko, yaitu menentukan prioritas risiko berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang keempat yaitu perlakuan risiko, yang dimana dia mengelola risiko dengan strategi tertentu untuk mengurangi dampak negatif atau memaksimalkan manfaatnya. Manajemen risiko bertujuan menciptakan dan melindungi nilai organisasi. Manfaatnya meliputi peningkatan pencapaian tujuan, efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang lebih baik, pengurangan kerugian, peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung inovasi dan reputasi organisasi. Selanjutnya yaitu adalah kinerja organisasi dan faktor pengaruhnya. Yang pertama itu ada strategi, arah dan tujuan organisasi dalam mencapai visi dan misi. Yang kedua itu adalah struktur organisasi, yaitu adalah tata kelola internal yang mengatur hubungan antar bagian dalam organisasi. Lalu yang ketiga itu ada budaya organisasi, yaitu adalah nilai dan norma
kerja yang mempengaruhi nilai perilaku karyawan. Kinerja organisasi adalah hasil yang dicapai dalam periode tertentu berdasarkan tujuan, sasaran, dan standar yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui efisiensi, efektivitas, profitabilitas, kepuasan pelanggan, dan pertumbuhan. Selanjutnya yaitu adalah pengaruh manajemen risiko TI. Yang pertama yaitu adalah mengurangi potensi kerugian, yaitu adalah mengidentifikasi dan memitigasi risiko TI untuk mencegah dampak finansial, operasional, dan reputasi. Yang kedua yaitu adalah meningkatkan keandalan, yaitu memastikan sistem tetap stabil dan mendukung operasional bisnis. Yang ketiga itu adalah mendukung pengambilan keputusan, yaitu informasi yang lebih akurat dari proses manajemen risiko. Manajemen risiko TI berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi dengan mengurangi potensi kerugian, peningkatan keandalan dan ketersediaan sistem TI, meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan kepercayaan pemangku dan kepentingan dan mendukung inovasi. Lalu studi kasusnya itu contohnya adalah SIAKAD dan website. Yang pertama dari SIAKAD, yaitu manajemen risiko dalam sistem informasi akademik penting untuk meminimalkan gangguan pada kegiatan akademik seperti kegagalan server atau masalah jaringan. Yang kedua yaitu adalah website. Manajemen risiko keamanan sangat penting untuk melindungi organisasi dari ancaman seperti serangan cyber dan kebocoran data yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan pengguna. Integrasi temuan dari studi kasus pada SIAKAD dan website memberikan contoh konkret tentang bagaimana manajemen risiko TI mempengaruhi kinerja organisasi. Penerapan manajemen risiko TI juga memungkinkan organisasi untuk memprioritaskan risiko dan mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Manajemen risiko TI penting untuk mengelola risiko yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja organisasi. Berbagai pendekatan seperti COVID-5, ISO 31000 dan NIST SP 800-30 dan 53 memiliki fokus metodologi dan output yang berbeda. Penerapan manajemen risiko TI yang lebih efektif berkontribusi positif terhadap kinerja organisasi dalam aspek keuangan, operasional, dan kepuasan pelanggan dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan berkelanjutan bisnis. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, penulisan maupun penyebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.